wabarakatuh. Balik lagi sama aku Umki. Kali ini aku nggak sendiri dan ditemani oleh kakak cantik di samping aku. Siapakah namanya? Hai semuanya, aku Helen. Jadi sengaja aku datengin Kak Helen di sini buat cerita pengalaman dan perjuangan Kak Helen selama mendaftar menjadi pramugari dan akhirnya sampai jadi pramugari sekarang ini. Jadi Kak Helen ini dulunya pernah sekolah pramugari, Kak? Ya benar, aku pernah sekolah pramugari. Terus pernah juga kerja sebagai ground staff, tepatnya sebagai pasasi di maskapai Sriwijaya Air. Itu gimana ceritanya Kak, dan gimana sih cara daftar dan jadi ground staff, biar teman-teman yang mau jadi ground staff juga udah ada gambaran nih kalau nantinya mau jadi ground staff juga. Oh, benar. Oke, baik. Jadi sebelumnya itu aku udah pernah coba pramugari sebanyak 8 kali. Wow. Dan itu semuanya gagal. Kemudian kebetulan ada rekrutmen Sriwijaya, tapi khusus di bagian pasasinya aja. Dan kebetulan itu walk in, jadinya kita langsung ke tempatnya. Betul. Kita ada 4 tahap sih, kalau nggak salah. Pertama itu TBBB, kemudian perform. Itu kita cuma disuruh jalan dan sebutkan nama serta asal kita dari mana. Kenalan gitu ya. Kemudian ada psikotes dan tes bahasa Inggris tertulis. Kemudian medek. Untuk bahasa Inggrisnya itu susah nggak sih Kak? Biasanya tuh kan banyak yang kalau aku tuh bisa bahasa Inggris gitu-gitu. Itu susah nggak sih? Enggak kok, yang penting itu kita ngerti basicnya juga basicnya ya aja. Itu bahasa Inggris umum sih menurut aku ya. Jadi bisa lah ya, bisa. asal belajar aja. Betul. Terus untuk medicalnya, ini apa aja yang dicek waktu medical? Semua sih hampir sama seperti medis pramugari, dan biayanya juga dari perusahaan itu sendiri. Alhamdulillah dari perusahaan ya, karena kan tiap perusahaan beda-beda ya, ada yang suruh bayar sendiri, ada yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang berminat buat daftar sebagai ground staff, tepatnya sebagai pasasi, gambaran tahapan daftarnya kayak yang diceritakan oleh Kak Helen tadi. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, suka dukanya waktu jadi pasasi di bandara itu apa sih? Wow, oke. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Boleh. Kalau sukanya itu senang aja, kita bisa berinteraksi langsung dengan penumpang, terus juga kita bisa tahu karakter penumpang dari kota ini gimana, kota ini gimana ya. Menantang ya. Tahu lah ya. Aku mah apa? Atuh. Terus juga banyak penumpang juga yang care sama kita, yang perhatian. Ya. Untuk dukanya, ya kalau misalnya kita menghandle penumpang yang marah-marah kalau misalnya delay, iya, jadi kita harus ya pintar-pintar kita lah menjaga ucapan kita. Jadi semarah-marahnya penumpang itu juga harus bisa menghandle. Sabar juga, jangan ikut marah ya. Ikut marah. Mungkin lebih ke tegas aja. Iya benar. Biar penumpangnya nggak makin marah gitu. Terus pesan nih buat penumpang-penumpang yang kalau delay marah-marah nih Kak. Ya pesannya sih untuk penumpang yang pernah mengalami delay atau nanti akan siapa tahu ya gitu ya. Kita sabar aja karena ya perusahaan itu juga mikirin keselamatan kita. Iya. Jadi nunggu delay bentar daripada terjadi apa-apa nantinya kan. Iya. Jadi penumpang mohon bersabar. Ini ujian. Aku mah apa? Atuh. Terus hal yang nggak bisa dilupain nih, yang paling berkesan pada saat masih menjadi pasasi di bandara. Ya itu tadi sih yang aku paling nggak bisa lupain, yang waktu menghadapi delay itu. Sebenarnya aku nggak ngambil di sisi negatifnya sih, aku ngambil kayak aku jadi banyak belajar nih, menghadapi penumpang ini tuh seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada case seperti itu, aku nggak flat aja gitu ya, nggak ada tantangan, nggak ada belajarnya. Betul. Jadi tiap kerjaan pasti ada suka dukanya lah, gimana kita nyikapinnya. Oke, itu tadi cerita Kak Helen waktu menjadi pasasi. Nah, sekarang ini kan Kak Helen udah jadi pramugari nih. Gimana nih perjalanannya setelah menjadi pasasi, kemudian akhirnya menjadi pramugari itu, perjalanannya seperti apa, daftarnya kayak gimana? Oh gitu. Ya awal dari pasasi aku masih sampai sekarang sih masih suka nggak nyangka ya, kayak aku jadi pramugari. Jadi selama kerja ini baru sadar sekarang? Iya, kayak masih gak nyangka aja gitu teman-teman. Kayak di mata kita kan pramugari tuh begini gitu, kayak aku masih gak nyangka. Cantik, perfect, anggun gitu ya? Iya, jadi waktu
aku masih jadi pasasi, udah setahun lebih, aku sambil tetap coba-coba rekrutmen pramugari yang lagi buka, karena aku nggak mau patah semangat gitu, nggak mau berhenti di situ aja gitu ya. Iya benar. Dan teman-teman tahu aku juga punya bekas luka kok, jadi itu juga yang pernah bikin aku jadi ngedrop kayaknya aku tuh emang nggak bisa jadi pramugari deh gitu. Iya benar, semua orang ngalamin berarti. Iya makanya. Dan kebetulan itu aku nyoba CityLink dan lulus. Iya. Lulus di situ kayak aku makanya sampai sekarang aku masih nggak nyangka aja sih. Dan iya, jadi gue bisa gitu ya. Jadi setelah aku dapat bisa lulus jadi pramugari ini, kayak aku bener-bener ya kerja, kayak ya bener-bener kerja gitu, karena kita tahu kan di luar sana banyak yang pengen jadi pramugari dan susah jadi pramugari itu nggak gampang guys gitu. Jadi waktu aku nyoba di CityLink itu aku lolos tahap-tahapnya kan juga banyak. 9 tahap gitu. Dan itu aku pernah sampai kayak hopeless juga, karena kan dari tahap ini ke tahap ini tuh di CityLink itu sampai 2 minggu sebulan. Kayak hampir satu tahapan itu 1 bulan. Benar. Jadi kayak aku ini lulus nggak sih? Jadi aku pernah kayak ya udah deh, aku sampai pasrah gitu, tapi tiba-tiba ada email dan tiap tahapan tuh ada jarak waktunya, itu bisa buat kita prepare nanti setelah ini tes apa. Nah kita bisa buat prepare gitu, jangan kita negatif. Nah oke, sekarang aku mau nanya lagi, kan dulu pernah jadi pasasi, sekarang jadi pramugari. Itu menantang mana sih pekerjaannya? Menantang sih, lebih menantang. Ada tantangannya sendiri-sendiri kali ya? Masing-masing ya, kalau misalnya pramugari kan kita ya high risk ya kan, resikonya lebih besar karena kita di udara. Tapi kalau misalnya menantang lebih ke pasasi sih menurut aku, karena ya itu berhadapan langsung ya. Kalau misalnya selama ini sejauh ini aku terbang sih penumpangnya masih baik-baik, masih bisa dihandle lah gitu, nggak yang kayak waktu pasasi dulu. Dan selama terbang aku pernah sih handle penumpang yang dia itu teriak-teriak di pesawat pada saat boarding itu gara-gara social distancing guys. Gitu. Ya seperti ya kita kan juga ngikutin pemerintah ya, peraturan pemerintah, di mana di surat edaran pemerintah SE13 tahun 2020 itu pesawat yang kapasitas kursinya itu di bawah 100 itu misalnya kayak pesawat baling-baling atau ATR gitu guys. Bisa dikasih tunjuk gambarnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi penumpangnya tuh boleh full asal disisakan 6 kursi untuk namanya itu zona karantina ya, zona karantina. In case ada penumpang yang terindikasi corona, ditaruhnya di tempat yang zona karantina tadi gitu. Nanya apa lagi ya? Ini aku punya contekan karena banyak yang mau ditanyain. Oke. Yang paling menjengkelkan penumpang pada saat menjadi pramugari apa? Menjengkelkan bagasi penumpang gimana? Aduh iya sih itu. Jadi tuh banyak sih kayak penumpang-penumpang di luar sana yang masih beranggapan kalau misalnya pramugari tugasnya jadi tukang angkat bagasi gitu loh guys. Itu salah banget. Jangan ya. Jadi tuh kita mau meluruskan aja kalau tugas pramugari itu ya untuk menjaga keselamatan sampai di tujuan seperti itu. Nah, kalau untuk bagasi kita bersedia membantu untuk yang penumpang benar-benar membutuhkan ya. Misalnya kayak ibu hamil ataupun orang tua yang kesulitan gitu kan, ataupun yang menggunakan kursi roda seperti itu. Bahkan kita harus membantu ya. Iya. Tapi kalau masih mampu buat naruh sendiri, minta tolong kita sendiri, karena kan bagasi penumpang juga kadang berat kan. Kita kadang nggak kuat buat ngangkat, kalau mau minta tolong, boleh minta tolong angkat bareng-bareng tuh. Nah, pasti kita terus pesen buat para penumpang nih, mumpung di sini. Iya, untuk para penumpang itu kan setiap perusahaan kan udah ada ketentuannya, boleh cabin yang boleh dibawa itu bagasinya berapa, banyak, berapa kilo gitu ya. Kita juga ya bisa lah lihat-lihat oh ini ukurannya muat nggak ya, muat nggak ya gitu.
betul. Sekiranya besar dan banyak, mending dibagasikan aja ya di bawah, karena kan kapasitas bagasi di dalam pesawat itu yang di cabin itu kan kecil dan banyak penumpang yang bawa juga, takutnya nggak muat, malah nantinya repot sendiri kan mau ditaruh di mana, akhirnya kan dibagasikan juga. Benar. Oke, terus terakhir nih, pesan buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana untuk menjadi pramugari apa nih Kak? Biar mereka tetap semangat nih mewujudin mimpinya buat jadi pramugari. Sarannya, pesannya sih ya jangan pernah nyerah ya, jangan pernah, karena aku juga jujur sih pernah di titik yang benar-benar hopeless banget, pernah sampai menyerah juga pernah, sampai kayak aku mikir aku tuh nggak punya masa depan gitu kan. Tapi ya itu mukjizat rezeki tuh ada aja datangnya, kayak kita tuh mungkin harus benar-benar nunggu kali waktu yang tepat gitu kali ya. Semua indah pada waktunya, betul. Dan pastinya kita harus niat dan berusaha sih, karena ya Tuhan juga bisa melihat kali kita tuh berusaha orangnya atau malas-malasan, bener nggak sih nih orang mau gitu jadi berjuangin ya sih seperti itu guys. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan minder, jangan insecure. Wow. No. Karena dulu aku pernah insecure juga nih Kak. Jadi waktu daftar, aku semuanya cantik-cantik kok. Lihat diri sendiri kayak nggak mungkin gitu aku keterima gitu. Tapi nyatanya malah keterima gitu. Jadi jangan nyangka sih. Jangan underestimate sama diri kalian sendiri, karena mungkin orang lain cantik, tapi kamu punya kelebihan lain yang orang lain tuh nggak punya. Karena tim recruitment itu nggak semata-mata nyari yang cantik kok, tapi yang berkualitas, yang knowledge-nya bagus, attitude-nya juga bagus. Jadi tetap semangat. Ini ada pantun nggak Kak? Kan biasa sih tulis ada pantun. Aduh, apa nih Kak pantunnya? Ikan hiu naik skateboard. See you on board. Bye. Terima kasih telah nonton video ini. Semoga ya termotivasi ya Kak ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow IG-nya juga. Aku taruh di sini. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.